Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Azahra dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ingin membacakan teks sejarah tentang penemuan radio. Radio adalah teknik transmisi sinyal dengan modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Karena gelombang ini tidak memerlukan media, sinyal dapat merambat di udara dan bahkan di ruang hampa udara. Frekuensi radiasi atau gelombang elektromagnetik berkisar dari 10 Hz hingga beberapa GHz. Dan gelombang elektromagnetik merambat melalui getaran listrik atau magnet. Sinyal radio diubah untuk memasukkan informasi seperti suara atau bunyi. Pada tahun 1896, seorang ilmuwan Italia, Giulio Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Awalnya, sinyal yang dapat dikirim oleh nirkabel itu kurang dari 10 mil. Namun, pada tahun 1897, Giulio Marconi kembali mempublikasikan temuan baru yang dapat mengirim sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Tahun 1899, Giulio Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris melalui Selat Inggris dengan menggunakan asilator Tesla. Kemudian pada 1904, John Ambrose Fleming berhasil menemukan tabung audio yang dapat digunakan sebagai penerima sinyal nirkabel untuk teknologi radio yang sebelumnya dikembangkan oleh Giulio Marconi. Tahun 1906, Dr. Lee De Forest mengembangkan teknologi tabung audio yang terdiri dari 3 elemen, disebut triode audion. Penemuan Lee De Forest memungkinkan sinyal gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel, walaupun sinyal yang ditangkap oleh alatnya itu masih lemah. Sekitar tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menciptakan alat yang disebut radio amplifier, yaitu sebuah alat untuk penguat gelombang radio. Alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio dan mengirim sinyal balik dari tabung audio. Dengan penguat gelombang radio ini, sinyal yang dihasilkan akan meningkat sebanyak 20.000 kali per detik. Alat ini pun dapat memungkinkan keluarnya suara lebih keras, sehingga dapat didengar langsung tanpa membutuhkan earphone. Penemuan alat ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi radio, karena jauh lebih baik dan efisien dibandingkan temuan alat sebelumnya. Edwin Howard Armstrong kemudian menemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara lebih jernih, serta tidak terganggu oleh cuaca buruk pada 1933. Akan tetapi, penemuannya itu tidak banyak didukung oleh masyarakat. Karena ketika alat barunya diciptakan, sedang terjadi pergejolakan ekonomi di dunia, sehingga tidak dapat diproduksikan secara massal. Armstrong kemudian mendirikan stasiun radio FM pertama dengan biayanya sendiri pada 1940. Perjuangannya mengembangkan sistem FM sangatlah berat hingga akhirnya ia depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Barulah pada akhir 1960-an, FM ciptaan Armstrong menjadi sistem yang dapat diterima oleh masyarakat. Hampir 2.000 stasiun radio FM terbesar di wilayah Amerika. Modulasi frekuensi menjadi alat yang menyokong munculnya gelombang mikro atau microwave.
hingga akhirnya FM diakui sebagai sistem unggul yang sangat berpengaruh di segala bidang komunikasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.